seluruh jemaat Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita bersuka cita. Sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Boleh kasih reaction jempol atau kasih senyum dulu. Meskipun kita secara online. Tapi tidak menghalangi sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Hey. Haleluya. Katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sebab sukacita pengharapan hanya datang dari Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Mari jemaat Tuhan serukan. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Yeah. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam 1 Samuel 17, ini adalah cerita ketika Daud bisa mengalahkan Goliat. Di ayat yang ke-45 sangat memberkati saya dan saya percaya ayat ini juga akan menolong setiap kita. Dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, kata Daud, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu untuk menolong setiap kehidupan kita. Daud menggunakan nama Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Dan saya percaya saat ini apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tekanan hidup kita, mari datang dengan nama Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan mujizatnya atas setiap kehidupan kita. Ini waktumu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Yes God. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku.
Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan mampu. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan. Katakan sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan. Angkat tangan kita, katakan sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan mampu. Kami sembah Engkau Tuhan, Kaulah yang sanggup, Kaulah yang mampu. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Bapa yang sangat baik. Pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Kau yang selalu bersama dengan kami, Kau yang menopang hidup kami Tuhan. Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik. Kau yang sanggup, Kau yang mampu menolong setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketenangan Tuhan berikan atas setiap kami. Kekuatan yang baru Tuhan berikan atas setiap kami. Dan kemenangan Tuhan berikan atas setiap kami. Kami percaya saat ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam setiap kami. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan.
nikmati saat ini Tuhan memberikan kemenangan atas setiap kita. Mari saat ini kita rasakan bahwa jamahan Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kita. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan. Mungkin ada di antara kami saat ini mengalami beban berat dalam hidup kami. Mungkin saat ini ada di antara kami sedang terhimpit suatu problem yang mungkin dengan kekuatan kami tidak bisa mengatasinya Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Kemenangan, kebebasan, pertolongan Tuhan berikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kami terus menggunakan kekuatan kami sendiri Tuhan. Dan ketika kami menggunakan kekuatan kami sendiri Tuhan, kami baru menyadari bahwa kami tidak mampu, bahwa kami tidak sanggup Tuhan. Tapi saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau berharap, kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini bahwa pertolongan hanya datang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya hanya pertolongan, pengharapan kami hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami percaya Tuhan bahwa roh Tuhan, bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan sedang sediakan, Tuhan sedang adakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari sama-sama saya mengajak saat ini kita angkat tangan kita di hadapan surga. Kita juga percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk memulihkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari setiap kita dimanapun kita berada, kita boleh perkatakan berkat bagi bangsa kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan surga. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa bangsa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami perkatakan bahwa mujizat Tuhan sedang Tuhan kerjakan atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk pemimpin dari bangsa ini Tuhan. Biarlah lewat pemimpin kami Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah segala keputusan-keputusan yang ada untuk membuat bangsa ini semakin baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk COVID yang terus ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Kayak percaya saat ini Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja. Pemulihan akan COVID Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus yang mampu. Sebab hanya Yesus yang sanggup memberikan mujizatnya bagi bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi bangsa kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi,
mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Katakan kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Dan kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami buka hati kami dan kami siap terima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih seputar tema bulan ini, yaitu God is able, Allah sanggup. Dan jika 2 minggu terakhir kita sudah diberkati oleh Pastor Denso dengan kisah yang diambil dari perjanjian baru, maka hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kepada kisah dalam perjanjian lama, di mana saya yakin ini akan membuka pemahaman kita lebih lagi tentang kemampuan Allah yang sangat luar biasa itu. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, lebih banyak bukti akan menolong seseorang untuk lebih percaya pada sesuatu. Betul nggak? Misalnya seperti kalau kita mau belanja online. Nah, kalau Bapak Ibu belanja online, maka salah satu kelemahannya adalah kita nggak bisa lihat fisik barang yang akan kita beli. Kalau di offline atau kita bisa ke toko, bisa kita pegang, kita lihat mana yang cacat begitu. Namun kalau online nggak bisa. Namun karena kondisi seperti sekarang ini, seringkali memaksa kita harus belanja online. Nah, bagaimana cara terbaik yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak salah membeli barang atau tidak salah memilih toko untuk membeli barang tersebut? Maka yang biasa kita lakukan adalah lihat dulu bintang tokonya, betul? Apakah bintang 5 atau bintang 3? Semakin banyak bintangnya, maka itu akan membuat kita semakin yakin bahwa kredibilitas daripada toko itu baik. Lalu setelah itu kita lihat apa? Berapa jumlah penjualannya. Semakin besar penjualannya, maka tingkat kepercayaan kita akan semakin tinggi karena menunjukkan bahwa banyak orang yang repeat order di toko tersebut. Dan yang terakhir biasanya kita lihat apa? Reviewnya. Betul? Review ini bicara tentang kesaksian atau pengalaman para pembeli berbelanja di toko itu. Apakah pelayanannya bagus? Apakah barang-barang yang dijual produknya baik? Nah, ketika kita melihat reviewnya bagus, maka itu akan membuat sebuah kepercayaan, menimbulkan kepercayaan dan keyakinan yang mendorong kita untuk kemudian membeli barang di toko tersebut. Bukti-bukti itu mendorong kita untuk kita punya keyakinan bertransaksi dan membeli barang di toko tersebut. Sama Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita menerima informasi dan melihat pekerjaan Tuhan, baik itu dari perjanjian baru maupun dari perjanjian lama, maka harapan saya Bapak Ibu Saudara semua semakin mengenal siapa Tuhan dan kekuatan seperti apa yang Dia miliki. Dan semakin kita melihat kehebatan Tuhan, maka semakin kita akan percaya, semakin kita akan berpegang hanya kepada Dia, sebab Dia adalah Allah yang sanggup. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita akan sama-sama melihat dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita tidak akan membaca semuanya. Nah, ini berbicara tentang 10 tulah yang dijatuhkan Allah kepada Mesir. Kita akan sama-sama melihat satu demi satu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya dan kekuatan yang Dia miliki dalam pasal-pasal berikut ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa itu Israel sebagai umat pilihan Tuhan diperbudak oleh Mesir. Mereka dipaksa untuk bekerja, membangun kota Pitom dan Ramses oleh Firaun dan diperlakukan dengan sangat jahat. Jadi orang-orang Israel, umat pilihan ini pada masa itu merasa sangat menderita. Nah, kerja Rodi untuk membangun Mesir ini dibuat oleh Firaun sedemikian beratnya sehingga membuat Israel ini mengeluh. Dikisahkan dalam Alkitab, keluhan bangsa Israel itu sampai terdengar ke telinga Allah siang dan malam. Menunjukkan bahwa memang penderitaannya itu sangat luar biasa.
hampir mirip-mirip kita sekarang ya Bapak Ibu ya. Kita menaikkan mungkin doa kita siang dan malam karena situasi kondisi yang kita sedang alami. Sama Israel pun pada masa itu mengalami hal yang sama. Sampai kemudian Tuhan akhirnya mengutus seseorang yang bernama Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaan ini. Keluar dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian yaitu Kanaan dengan tujuan Tuhan mau umat pilihannya ini selesai dengan penderitaannya dan masuk dalam kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang tenang, bahagia dan diberkati. Namun proses keluar ini tidak mudah. Sekalipun Allah yang memerintahkan, Allah yang membuat rencana pembebasan ini, namun pada prakteknya tidak mudah bagi Musa untuk meluluhkan hati Firaun sehingga ia melepaskan bangsa Israel. Ya, kenapa? Karena Firaun masih membutuhkan tenaga bangsa Israel dan dia masih mau menguasai, memperbudak bangsa ini. Dan kita tahu sendiri bahwa kualitas bekerja dari orang-orang Israel ini sangat luar biasa. Makanya Firaun gak mau, dia mau tetap menguasai kehidupan Israel. Nah, karena kondisi inilah akhirnya Tuhan menurunkan tulah. Kenapa? Karena ketika Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, itu sama dengan dia menentang Allah, dia menentang kehendak Tuhan atas kehidupan Israel. Itu sebabnya Allah kemudian maju berperang dan menunjukkan kepada Firaun siapa sebenarnya pribadi yang sedang dia tentang itu. Nah, yang menarik adalah begini Bapak Ibu Saudara, ketika saya dulu melihat satu demi satu tulah-tulah yang ada ini, maka timbul dalam pikiran saya begini, kenapa ya tulah yang diberikan oleh Allah itu seperti demikian, air menjadi darah, lalu ada katak, lalu ada nyamuk, lalu kemudian ada hujan es. Dan kalau saya pelajari, saya lihat rasa-rasanya tidak ada korelasi antara tulah yang satu dengan tulah yang lain. Pernah gak Bapak Ibu Saudara terpikir demikian? Kok tiba-tiba dari lalat pikat lompat ke tulah yang lain yang kayaknya gak ada hubungannya. Namun ini yang saya percayai Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kali Tuhan melakukan sesuatu, maka tindakan atau perbuatan Allah itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan yang jelas. Pasti dia punya maksud yang khusus dengan tujuan manusia boleh melihat hal yang luar biasa dari setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, bicara tentang Mesir, Mesir ini adalah gambaran dunia dan kekuatannya. Sedangkan Israel ini berbicara tentang umat pilihan Tuhan. Dan untuk masa sekarang, Israel rohani itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kalau kita melihat sampai hari ini pun sebenarnya kekuatan Mesir atau kekuatan dunia itu masih ada. Dan masih bekerja menekan setiap umat-umat Tuhan. Dunia berusaha mengikat dan memperbudak kita lewat berbagai macam cara. Misalnya, untuk meniti karir, kita dihambat oleh karena iman percaya kita. Betul nggak? Lalu yang sekarang sedang marak pandemik, membuat banyak orang termasuk orang percaya gak bisa bersosialisasi, tidak bisa membangun hubungan. Padahal sebenarnya kita adalah orang-orang yang butuh untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Diikat, dihambat. Lalu teknologi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa handphone itu sebenarnya sudah mengikat kita. Bagaimana kita kalau handphone ketinggalan kita bingung, tetapi kalau Alkitab gak dibaca kita gak bingung. Handphone ketinggalan kita langsung cari, tapi anak main gak pulang-pulang gak kita cari. Ya, ini adalah sistem yang dunia buat untuk mengikat kita sehingga kita menaruh hati, perhatian, kecenderungan kepada hal-hal yang bukan datang daripada Tuhan, tetapi apa yang diciptakan, disodorkan oleh dunia. Ini bicara tentang kekuatan Mesir. Namun hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat bahwa sesungguhnya kita punya Allah yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Mesir, kekuatan dunia, seberapa besar dan seberapa hebatnya dia.
Dan ketika kita menyadari hal ini dan lalu kita mau bergantung hanya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan yang mampu itu, maka kita akan terbebas dari setiap ikatan, dari setiap tekanan yang dunia taruh dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan sama-sama melihat lewat kisah 10 tulah ini. Nah, saya menemukan akhirnya ternyata ketika Tuhan menurunkan 10 tulah, sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan adalah Dia mempermalukan Mesir dan kekuatannya, termasuk Allah Mesir. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, air menjadi darah. Pada saat Tuhan memberikan air menjadi darah, sebenarnya Dia sedang mempermalukan dewa sungai Nil, yaitu Num, Hupo, dan Osiris, yang dianggap sebagai sumber kehidupan bagi Mesir. Mereka sangat mengagung-agungkan sungai Nil ini karena dianggap dialah yang bisa memberikan sumber kehidupan. Padahal kita tahu semua bahwa sumber kehidupan kita ini bukan dari air, tetapi dari air kehidupan yang adalah Allah sendiri. Namun ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang Mesir. Sehingga mereka sangat mengagungkan, bergantung, bahkan mereka melakukan ritual-ritual tertentu untuk menyembah dewa-dewa sungai Nil. Makanya kemudian Tuhan hadir, lalu Dia datang merubah air yang diagung-agungkan itu menjadi darah. Sehingga kita bisa melihat dalam firman Tuhan bagaimana aktivitas kehidupan manusia pada masa itu terhenti. Mereka gak bisa minum, mereka gak bisa masak, mereka gak bisa ngapa-ngapain. Karena seluruh Mesir, air yang ada di seluruh Mesir itu menjadi darah. Yang kedua, setelah air menjadi darah, harapannya apa? Harapannya Firaun akan luluh hatinya dan kemudian membebaskan orang-orang Israel. Namun dia tidak melakukannya. Sehingga akhirnya Tuhan menurunkan katak. Katak ini adalah gambaran dari dewa Heket yang bentuknya itu seperti katak. Sehingga Allah seperti mengolok-olok gitu ya. Mengolok-olok dewamu yang bentuknya, yang wujudnya seperti katak itu. Dan dewa yang wujudnya seperti katak itu bukannya membawa kedamaian, bukannya membawa ketenangan kepada Mesir, justru membawa malapetaka. Karena sangat banyak seluruh Mesir waktu itu dipenuhi dengan katak ya. Sehingga orang merasa tidak nyaman. Bayangin aja Bapak Saudara kalau misalnya di dalam rumah tuh ada 10 aja apa 20 katak. Nyaman gak? Gak nyaman. Dan inilah yang dihadirkan Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya. Bahwa dia seakan-akan Tuhan berkata begini, dewa yang kamu sembah itu, yang mukanya yang wujudnya seperti katak itu, justru membuat ketidaknyamanan dalam kehidupanmu. Itu yang sementara Tuhan sampaikan pesannya kepada Mesir. Nah gak sampai di situ. Lalu tulah yang ketiga, nyamuk. Nyamuk, pada saat terjadi tulah nyamuk ini, yang dilakukan Musa adalah dia memukulkan tongkatnya ke tanah sehingga debu-debu tanah itu berubah menjadi nyamuk. Jumlahnya sangat banyak. Dan kenapa itu Allah lakukan? Karena begini, pada masa itu kita tahu dalam sejarah Mesir itu sangat mengagung-agungkan sihir. Ya, jadi mereka sangat percaya kepada ilmu hitam, sihir. Mereka punya dukun-dukun yang dipercaya dapat melakukan mujizat. Nah, namun ketika debu tanah itu menjadi nyamuk, selain Tuhan sedang mempermalukan dewa Geb, tapi dia juga sedang menunjukkan kepada Firaun bahwa sihirmu itu tidak mampu melakukan hal yang seperti ini. Kenapa? Karena ketika para penyihir-penyihir yang ada di Mesir itu berusaha untuk melakukan hal yang sama, bahkan berusaha untuk menghentikan nyamuk itu, tidak ada satupun yang berhasil. Dan mereka kemudian frustasi dan gak bisa bikin apa-apa. Sampai kemudian Musa menghentikannya, baru nyamuk itu berhenti. Tapi memang Firaun ini adalah pribadi yang sangat keras hati. Menunjukkan memang kekuatan dunia yang tidak mau berhenti sampai dia melihat penderitaan yang besar terjadi dalam kehidupan umat percaya. Sehingga akhirnya karena kekerasan hatinya, tulah yang keempat pun Allah berikan, lalat. Lalat diberikan Tuhan karena ia sedang mengalahkan dewa yang namanya Baal Zebub. Baal Zebub ini adalah dewa lalat yang memiliki kekuatan memberikan kesuburan dan kelimpahan.
kepada orang-orang Mesir. Ya, sehingga waktu lalat ini datang, Tuhan itu sebenarnya sedang menunjukkan begini, bahwa yang kamu anggap sebagai sumber kehidupan, yang kamu anggap sebagai sumber kelimpahan, justru sekali lagi membawa ketidaknyamanan kepada engkau. Tuhan menyatakan bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada dewa-dewa. Bahwa dewa-dewa mereka itu ternyata tidak bisa menyelamatkan mereka dari malapetaka tersebut. Lalu setelah lalat muncul penyakit sampar. Nah, kali ini bukan hanya kehidupan manusia yang sementara terusik lewat tulah, tapi juga kehidupan ternak-ternak atau usaha mereka. Penyakit sampar itu menyebabkan binatang-binatang ternak-ternak yang ada di Mesir mati semuanya. Nah, kenapa penyakit sampar? Karena Tuhan sedang mempermalukan dewa Hathor dan Nephis yang wujudnya seperti sapi. Lalu yang keenam, Bapak Ibu Saudara, bara diturunkan, dan ini adalah cara Tuhan mempermalukan dewa Imhotep yang dipercaya oleh Mesir sebagai dewa yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Namun ketika Imhotep dipanggil sama Firaun untuk menyembuhkan mereka, tidak ada satupun yang bisa sembuh. Bahkan terjadi kematian yang cukup banyak pada masa itu. Dan akhirnya hujan es pun diturunkan. Hujan es adalah cara Tuhan untuk mengalahkan dewa Nut yang dianggap sebagai pelindung langit. Ya, mereka di masa-masa tertentu orang Mesir itu datang kepada penguasa langit, kepada dewi langit yaitu Nut, untuk mendapatkan perlindungan. Namun kita lihat bahwa tempat mereka berlindung bukannya menolong mereka, justru menurunkan atau menjatuhkan malapetaka. Karena ketika hujan es itu turun, ada begitu banyak orang-orang Mesir yang mati kena bongkahan-bongkahan es. Lalu setelah itu Tuhan turunkan apa? Belalang. Belalang ini berbicara tentang Tuhan sedang mengalahkan dewa Isis dan Set. Dewa Isis dan Set ini siapa sih? Ini adalah dewa pelindung panen. Jadi semua tanaman-tanaman hasil bumi daripada Mesir dimakan oleh belalang ini. Tidak tersisa satupun. Dengan kata lain, usaha mereka menanam sesuatu, usaha mereka ternyata tidak bisa membuahkan hasil apa-apa. Dan dewa yang mereka sembah tidak bisa melindungi panen atau melindungi tanaman-tanaman mereka dari belalang ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya Tuhan kita. Jadi kehidupan orang Mesir itu diusik sedemikian rupa. Lalu dia menunjukkan kekuasaannya atas binatang-binatang ternak. Lalu kali ini dia menunjukkan juga bahwa dia yang berkuasa terhadap tanaman-tanaman, tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Dan akhirnya ketika tulah-tulah ini terus datang, Firaun kemudian datang kepada dewa terbesar yang dia percaya, yaitu Dewa Ra, dewa matahari. Firaun kemudian berseru kepada Dewa Ra dan dia berkata, "Ra, tolong kami." Ya, dia berseru kepada dewa matahari karena dia percaya dewa matahari adalah dewa yang punya kekuatan yang pasti mampu untuk menolong dan mengalahkan Allah Israel. Namun Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia berseru kepada Ra, Tuhan menghadirkan kegelapan. Matahari itu ditutup dan kegelapan meliputi seluruh tanah Mesir. Bukti bahwa sekali lagi dewa orang Mesir kalah. Dan sebagai yang penutup, kematian anak sulung. Sebenarnya Tuhan itu lagi ngomong apa sih? Nah, Bapak Saudara perlu mengerti bahwa Mesir percaya bahwa Firaun itu adalah dewanya mereka gitu. Jadi ketika dewa-dewa yang lain tidak bisa menolong, mereka masih punya Firaun, tempat mereka bergantung, tempat mereka berharap. Dia percaya bahwa Firaun itu punya kemampuan untuk menolong mereka. Namun ketika orang-orang Mesir berharap kepada Firaun, apa yang Tuhan lakukan? Setiap anak sulung yang ada di kota Mesir pada masa itu diambil, termasuk anak sulung daripada Firaun. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin menyatakan bahwa Firaun pun tidak punya kemampuan untuk melawan, menentang Allah. Bahkan menyelamatkan anaknya sendiri pun dia tidak mampu. Wow.
Berarti dari sini kita bisa melihat ke-10 tulah ini adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk melawan dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar sama-sama. Poin yang pertama yang kita bisa lihat dari kisah ini adalah bahwa Allah Israel, Allah yang kita sembah adalah Allah penguasa alam semesta. Mulai dari air, bumi, dan langit. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghambat atau menghalangi kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Makanya pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-6. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Punyamulah langit dan punyamulah bumi. Dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini adalah hasil karya Tuhan. Dia yang menciptakan, sehingga tidak ada kuasa satupun yang bisa menandinginya. Lalu Yesaya 66 ayat 1-2, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi. Oleh sebab itu sangat disayangkan jika ada manusia yang masih mempercayai bahwa kekuatan terbesar itu datangnya dari alam. Kekuatan terbesar itu datangnya dari langit. Kekuatan terbesar itu datangnya dari benda-benda yang dibuat oleh manusia. Patung-patung Baal-Baal. Sangat disayangkan. Karena kalau kita lihat apa yang Tuhan kerjakan kepada Mesir dengan 10 tulahnya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Bahkan kepercayaan manusia, dewa-dewa yang dibangun oleh manusia dalam pikirannya tidak punya kemampuan untuk mengalahkan dia. So hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo jangan pernah kita ragu dengan kekuatan yang Allah miliki. Dia sudah membuktikan dan namanya adalah Allah Alfa dan Omega. Allah yang awal dan yang akhir. Sebagaimana dia menunjukkan kepada Mesir yang sesungguhnya pada masa Musa, dia mampu untuk mengalahkan segala kekuatan yang ada yang mencoba untuk menghancurkan umat pilihan Tuhan. Maka the same God, Allah yang sama pun masih ada sampai hari ini. Dan kekuasaannya pun masih berlaku bagi kita, orang-orang yang dia kasihi. Yang perlu kita lakukan apa? Bergantung hanya kepada dia, bukan kepada yang lain. Lalu yang kedua, pelajaran yang bisa kita hadirkan, yang kita dapat daripada hari ini, bahwa perlindungannya itu sempurna bagi umat pilihan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari, selama tulah-tulah itu diberikan kepada Mesir, orang Israel itu kan tinggal di Goshen. Di satu daerah, satu kawasan yang namanya Goshen, mereka tinggal di situ. Nah, ketika tulah-tulah itu hadir, ketika tulah-tulah itu diberikan Tuhan, Alkitab mencatat bahwa umat pilihan orang-orang Israel tidak mengalami seperti yang dialami oleh Mesir. Jadi sementara Mesir mengalami sakit penyakit, umat Israel ada dalam keadaan sehat walafiat. Selama orang-orang Mesir mengalami hujan es, orang-orang Israel mengalami tudung perlindungan Tuhan sehingga tidak ada satupun yang mengalami penderitaan. Nah, dengan kata lain bahwa bagi kita umat pilihannya yang percaya sungguh kepadanya, maka perlindungannya itu sempurna. Amin Bapak Saudara. Makanya 2 Samuel 22:31 berkata, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Lalu Nahum pasal yang pertama yang ke-7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mendorong kita semua, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita gentar. Karena ketika kita datang dan berlindung kepada Tuhan, perlindungannya itu sempurna. Jika Tuhan
ada bersama-sama dengan kita, saya percaya damai sejahtera, ketenangan, ketentraman itu yang akan kita nikmati dan kita rasakan sekalipun kita ada di dalam dunia yang berusaha untuk menekan kita. Yang ketiga, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini kalimat ini saya ambil dari Roma 8 ayat 31. Kalau sudah Tuhan yang bersama-sama dengan kita, siapa sih, kekuatan mana sih yang bisa melawan kita? Ingat bahwa rencana Tuhan adalah membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun berusaha menghadirkan berbagai macam dewanya untuk menghalangi. Tapi perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Setiap dewa-dewa yang mereka percayai tidak mampu mengalahkan kekuatan Allah. Artinya sebagaimanapun dunia berusaha untuk menghimpit, menghalangi kita, percaya bahwa ketika kita pegang Dia, maka pembelaan selalu datang daripada Tuhan. Ketika orang-orang dalam bisnis curang sama kita, berusaha mungkin untuk kirim dukun sama kita, berusaha untuk menghalangi bisnis kita dengan cara-cara yang tidak benar. Ketika kita datang kepada Tuhan, katakan, jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Saya yakin Dia akan turun tangan membela dan memberikan berkatnya kepada kita. Ketika kita menghadapi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan karir kita, menjatuhkan pelayanan kita, menjatuhkan nama baik kita, waktu kita berseru kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan membela, saya yakin tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk menjatuhkan kita. Karena firman-Nya berkata bahwa anak-anak Tuhan itu akan selalu menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Kita adalah orang-orang yang akan diberkati. Mungkin hari belum terlihat, tetapi percayalah bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Dia pasti akan membela kita, Dia pasti akan menolong kita. Sama seperti ketika Dia membela Israel, maka the same God akan melakukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi permasalahan terbesarnya adalah begini. Apa yang kerap kali menghalangi kita manusia ini untuk menyadari atau tetap percaya bahwa Dia itu adalah Allah yang sanggup? Ada satu Bapak Ibu Saudara, yaitu pikiran kita. Sekali lagi, pikiran kita. Padahal pikiran kita ini sangat terbatas. Kita menghafal nama menteri aja bingung, betul enggak? Kita aja mau menghafal nama provinsi yang terbaru semuanya gitu ya. Sekarang kalau ditanya belum tentu bisa. Kenapa? Karena pikiran kita terbatas. Namun ini yang saya temukan dalam kehidupan saya dan saya melihat dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, yang menghalangi kita adalah pikiran kita sendiri. Di mana kerap manusia itu menyamakan Tuhan itu sama dengan manusia. Seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan tolong aku keluar dari masalah keuangan ini. Lalu secara manusia kita ingin cepat-cepat selesai masalahnya. Menanti seminggu, 2 minggu, 1 bulan tidak ada kunjung datang jawaban dari Tuhan. Akhirnya kita berpikir begini, Tuhan itu memang gak sanggup, Tuhan itu memang gak sayang sama aku, Tuhan itu memang gak bisa menolong aku. Kenapa? Karena kita pikir Tuhan itu sama seperti manusia, yang kalau dimintain tolong belum tentu mau menolong, kalau dimintain tolong kesanggupannya sangat terbatas, kalau yang dimintain tolong cenderung lari. Atau mungkin kita bergumul dengan sakit penyakit kita. Kita berdoa minta sama Tuhan, berharap kepada Tuhan. Awalnya percaya, tapi ketika ada waktu yang harus kita lewati, mulai luntur keyakinan kita. Sehingga ujung-ujungnya kita bilang, ternyata Tuhan gak sanggup. Kita pikir Tuhan itu manusia, sama seperti dokter yang bisa saja melakukan kesalahan, yang terbatas kemampuannya untuk menyembuhkan seseorang. Kita pikir demikian. So Bapak Ibu Saudara, berhentilah kita untuk menyamakan kekuatan Tuhan itu dengan kekuatan kita manusia yang sangat terbatas. Sebab Dia Allah. Jangan pernah memanusiakan Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kalau saya punya bahasa begini, ya suka-sukanya Tuhan lah. Kenapa? Karena saya percaya begini, Dia Tuhan yang tahu memilih yang terbaik bagi anak-anaknya. Termasuk waktunya, termasuk tempatnya, termasuk berkatnya. Dia tahu memilih yang terbaik bagi kita. Karena Dia Tuhan. Kita gak akan mungkin bisa menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan yang sangat terbatas.
Nah, oleh sebab itu, kunci yang perlu kita pegang hari ini untuk kita bisa tetap melihat Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa. Ayo, kita perlu punya iman. Dalam khotbah yang disampaikan Pastor Denso 2 minggu terakhir, bukankah kita menemukan jawaban doa atau mujizat itu seringkali butuh waktu? Bukankah kita menemukan ketika ketika Yairus mau mengalami mujizat, dia butuh kesabaran. Ketika seorang wanita yang membutuhkan mujizat bagi anaknya yang sakit, dia butuh iman yang teguh untuk tetap mengharapkan kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus seakan-akan mengabaikan dia, seakan-akan menolak dia. Butuh iman. Oleh sebab itu hari ini saya mendorong kita semua Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, berhentilah untuk tidak percaya bahwa Dia Allah yang sanggup. Berhentilah untuk berpikir dengan pikiran manusia kita yang terbatas. Berhentilah untuk memakai kemampuan menganalisa kita yang gak ada apa-apanya ini. Tetapi miliklah iman kepercayaan. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Baik itu di perjanjian lama, baik itu yang di perjanjian baru. Dan pastikan bahwa iman keyakinan kita tetap teguh dan terus berkata, ya Tuhan, memang Engkau adalah Allah yang sanggup, Engkau adalah Allah yang mampu. Sekalipun hari ini aku masih ada dalam pergumulan, sekalipun hari ini ada begitu banyak hal yang masih aku perjuangkan, tapi aku percaya bahwa pada akhirnya aku akan menerima jawaban yang terbaik, yang indah, yang datang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan satu ayat ini, Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-13. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Jangan bergantung kepada yang lain. Jangan takut kamu gak bisa hidup. Jangan gentar masa depanmu gak baik. Tapi takut dan gentarlah hanya kepada Dia. Karena ketika kita takut dan gentar kepada Tuhan, saya yakin berkat, penyertaan, pembelaan justru itu yang akan Dia berikan kepada kita, umat pilihan kesayangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Bapak, aku berdoa kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Biarlah mata rohani kami boleh terbuka dan melihat bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang sangat ajaib dan luar biasa. Aku berdoa Tuhan, jika hari-hari ini ada banyak muncul keraguan, kebimbangan akan kekuasaan-Mu yang besar, biarlah lewat firman hari ini iman itu kembali diperkuat, iman itu kembali dibangun Tuhan, sehingga kami tetap berpegang hanya kepada Engkau, Allah yang kami sembah. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu adalah hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita akan memberi pemberian kita akan menyaksikan video berikut ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara-saudara, kita mungkin berpikir setiap kebaikan atau pemberian yang kita berikan tidak berarti. Sama seperti orang-orang yang melihat pemuda ini ketika dia memberi, baik kepada orang tua, baik kepada tanaman, baik kepada binatang. Orang mungkin melihat itu tidak berarti. Namun sesungguhnya pemberian kita itu sangat memberi dampak ketika kita memberikannya dengan kesukaan dan ketulusan. Pada akhirnya pemberian seperti ini akan menuai kebahagiaan. Mari kita memberi dengan kesukaan dan dengan ketulusan, dan Tuhan akan menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan. Saudara-saudara bisa memberi kepada rekening BCA Gereja, kepada rekening BRI Gereja, atau saudara bisa langsung men-scan kode kris yang ada di TV Bapak Ibu, di gadget Bapak Ibu semua, dan tanpa ada potongan ketika Bapak Ibu memberikannya melalui kode kris. Bisa dengan mobile banking, bisa dengan dompet digital. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, Tuhan berkati setiap pemberian agar kami boleh kembali Tuhan Yesus mendapatkannya sebagai anugerah kesukaan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan. Sebab semua itulah yang datang daripada Tuhan. Biarlah dipandang benar setiap pemberian dan kami membawanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah beribadah dan telah diberkati, dan terima kasih untuk semua pemberian. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau.
engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.